Pemampatan tanah ulayat lanjutan ampe jenis tanah ulayat dan sifat penguasaannya. Aspek penguasaan tanah merupakan bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan sistem agraria karena akan menentukan tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Ciri-ciri utama bentuk penguasaan tanah menurut hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia adalah bahwa tanah merupakan sumber daya ekonomi yang unik, tidak mengenal bentuk penguasaan yang mutlak. Adanya sifat inklusivitas larangan untuk menjual belikan tanah dan arti sebagai komoditas pasar, serta lebih dihargainya manusia dan kerja dibandingkan tanah menurut Sahyuti tahun 2006. Pada penelitian Jamal et al. Tahun 2002 ditemukan ada kesamaan bentuk dan struktur penguasaan tanah menurut hukum adat Minangkabau dengan Dayak di Kalimantan Barat meskipun mereka menyusun secara terpisah. Pada suku Minangkabau ada 4 macam jenis atau tingkatan tanah ulayat, yaitu menurut Talib tahun 1985, 1. Ulayat Rajo, yaitu tanah atau hutan lebat yang terletak ialah di kampung, kota atau nagari. 2. Ulayat Nagari, yaitu tanah adat milik nagari, misalnya untuk fasilitas umum, tanah lapang, kolam nagari, maksudnya kolam nagari, untuk kantor, sekolah, masjid, rumah sakit, tanah cadangan berupa belukar muda, dan lain-lain. 3. Ulayat suku adalah tanah cadangan bagi suatu suku yang ada dalam nagari tersebut. Biasanya digunakan untuk perkebunan atau perladangan milik bersama. Dan ampe ulayat kaum adalah tanah milik kaum, bisa sebagai tanah cadangan yang kelak jika anggota kaum semakin bertambah banyak, maka tanah kaum itu dengan izin penghulunya dapat mendirikan rumah, membuat kabun, bersawah atau baladang. Semua sado tanah ulayat itu disebut tanah pusaka tinggi yang berada di bawah pengawasan penghulu menurut Umar 1998. Bentuk penguasaan tanah yang berlaku pada satu suku sesungguhnya didasari oleh satu tujuan yang luhur. Di masyarakat Dayak misalnya, tanah tidak hanya berfungsi sebagai benda ekonomis belaka, tetapi merupakan basis politik, sosial, budaya, dan spiritual. Pada suku Dayak Kenayan sebagian besar di Kalimantan Barat, tanah kesatuan hukum adat disebut sebagai binua. Konsep kebenuaan merupakan konsep geopolitik yang di dalamnya terdapat rakyat yang memiliki seperangkat aturan atau hukum dengan individu yang diangkat oleh rakyat untuk menegakkan aturan tersebut. Penataan ruang benua merupakan suatu land use management yang didaptasikan terhadap sistem
pertanian asli terpadu, dalam kurang Indigenous Integrated Farming System. Di dalamnya sakurangnya terdapat 7 komponen menurut Jeweng tahun 1996. Di antaranya adalah kawasan hutan untuk cadangan masa depan, tanah yang ditanami pohon buah-buahan, dalam kurang tembawang, tanah yang ditanami tanaman keras, tanah pertanian, dalam kurang yang sedang dikerjakan dan sedang diistirahatkan, tanah pekuburan dan keramat, perkampungan dan pekarangan, serta sungai dan danau untuk perikanan. Hak milik atas tanah menurut adat Dayak dikenal sebagai hak milik adat turun-temurun yang mencakup hak mengelola dan mengusahakan segala sesuatu baik yang berada di dalam maupun di atasnya. Konsep tanah adat Padu Dayak Kanayan disebut dengan palasar palaya yang memadukan tanah dengan fungsi-fungsinya bagi kehidupan manusia. Ada batas-batas teritorial pengelolaan sumber daya alam pada satu kampung, dalam kurang ampu sakampungan bahasa Dayaknya. Berbagai fungsi yang dikenal adalah tanah keramat, penyubu atau padagi dan pantulak dan lain-lain, tempat berburu dan tempat beladang, dalam kurang balu butatu bawas, tanah bersawah, dalam kurang tawakang pancah, perkebunan pohon gatah, kampung buah, dari cagar budaya Mawakang. Selain itu juga adalah golap tonat pusaka, dalam kurang tanah yang dingin, yaitu tanah perjanjian adat yang turun-temurun harus tetap diabadikan, dalam kurang pusaka. Tanah ini ada di setiap kampung. Al-iko umum dijumpai pada berbagai suku, yaitu suku Baduy misalnya juga mengenal tanah larangan, yaitu daerah yang dilindungi dan tidak sembarangan orang yang dapat masuk dan berbuat sekendaknya, dalam kurang Permana 2003. Karena sifat penguasaan yang tidak mutlak, maka pihak luar dapat saja memanfaatkan tanah-tanah milik wilayah Dayak karena dimungkinkan dalam aturan mereka. Pendatang etnik Cina yang mulai datang ke wilayah Kalimantan Barat semenjak tahun 1745 dapat mengolah tanah suku Dayak dan Melayu dengan meminta izin menggarap. Sebagian dari mereka ada yang memperoleh hak penggarapan dengan meminjam atau mungkin tanah saradangan dan benua titik kurang. Namun sering juga diberikan kepada pendatang secara cuma, dalam kurang Jamal et al 2001. Di suku Dayak di suku Dayak di Kalimantan Barat diakui oleh berbagai dari berbagai pendapat bahwa memang tanah sesungguhnya tidak dapat diperjualbelikan. Mungkin naliko tidak lagi dipatuhi secara baik, menurut Jamal et al 2001. Bahkan jika sebagian besar anggota keluarga telah meninggalkan kampung, maka salah seorang atau dalam kurang biasanya anak tertua bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga seluruh tanah keluarga tersebut, namun tidak dapat menjual kepada pihak lain.
Ampe samo.